Oke, kita lihat soal yang ketiga ya. Gaya tarik-menarik kedua muatan yang besarnya 1 Newton. Jarak kedua muatan tersebut 30 cm. Besar salah satu muatan Q1 sama dengan 5 mikrokolom. Berapa besar muatan Q2? Anak-anak ibu harus ingat tanda positif dan negatif ini hanya sebagai simbol menentukan nanti mereka tolak menolak atau tarik menarik gitu ya. Oke, kita lihat yang diketahui. Yang kita ketahui pertama kali adalah gaya, berarti F. F sama dengan 1 Newton. Jarak kedua muatan, berarti R ya. R 30 cm. Kalau kita jadikan ke meter, dia akan menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, R kuadrat, nah berarti R-nya kita kuadratkan. 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. 10 pangkat min 1 dikuadratkan. 10 pangkat min 2 meter pangkat 2. Nah, Q1 sama dengan 5 mikrokolom. Sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kita cari yang diketahui terakhir adalah konstanta. Yang sudah ketetapan ya anak-anak ibu ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom meter pangkat 2. Yang ditanya adalah Q2. Bagaimana cara kita mencarinya? Nah, kita tulis dulu. Rumus mencari gaya. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, sementara yang akan kita cari adalah Q2. Bagaimana caranya? Berarti kita kali silang ya. Kita kali silang ya. Berarti F kali R kuadrat sama dengan K kali Q1 kali Q2. Nah, bagaimana mencari Q2-nya? Q2 sama dengan F kali R kuadrat per K kali Q1. Oke, kita masukkan ya. Oke, F-nya tadi 1 Newton. Oke, kita tulis angka 1. R kuadrat 9 kali 10 pangkat min 2. 9 kali 10 pangkat min 2. Per K 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita lihat. 1 kali 9 kali 10 pangkat min 2 per 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, kita pakai sistem coret ya. Nih ya, angka 9 dengan angka 9 bisa kita coret. Berarti yang tersisa 1 kali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat 9 dikali 5 kali 10 pangkat min 6. Oke, sama dengan, kita lihat. 1 dikali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat 9. Kita tulis dulu angka 5-nya ya. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6. 9 ditambah min 6 hasilnya adalah 10 pangkat 3 ya. 9 ditambah min 6 berarti hasilnya adalah 3. Berarti 10 pangkat 3. Nah, kita lihat.
Yang ditanya adalah Q2. Q2 itu kita harus mencari satuannya adalah mikrokolom. Nah, bagaimana caranya menjadikan dia 10 pangkat min 6? Oke, kita lihat. Ini angka 1. Ini 10 pangkat min 2. Nah, untuk menjadikan dia min 6, berarti di sini harus min 3. Bagaimana caranya, Bu? Nah, ini sama kita kalikan dengan 10. Berarti 1 kali 10, 10 dikali 10 pangkat min 2 dikali kalau kita mengalikan berarti pangkatnya ditambah. Berarti jadinya 10 pangkat min 3 per 5 dikali 10 pangkat 3. Nah, kita coretlah ini. 10 dibagi 5. Dapat hasilnya 2. 10 pangkat min 3 dikurang 3. Nih, min 3 dikurang kurang 3. Berarti jadinya 10 pangkat min 6. Oke? 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jadi, inilah hasilnya. Paham ya, Nana Ibu ya? Sampai di sini ya. Oke, kita lihat soal nomor 4. Muatan Q1 20 mikrokolom dan muatan Q2 40 mikrokolom. Jika pada titik P yang jaraknya 20 cm dari Q2, resultan kuat medan listrik bernilai 0. Berapakah jarak titik P dari muatan Q1? Oke, kita lihat yang diketahui. Q1 sama dengan min 20 mikrokolom. Sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6. Tanda minus itu menyatakan muatan. Q2 minus 40 mikrokolom. Ini menandakan muatan. Sama dengan 40 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kemudian jika pada titik P yang jaraknya 20 cm dari Q2. Oke, berarti yang diketahui adalah kita umpamakan dia adalah R2. Berarti R2-nya 20 cm sama dengan 0,2 meter. Oke, yang ditanya adalah R1, jarak titik P dari muatan Q. Oke, kita gambarkan, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Q1, P, Q2. Nah, ini adalah E1-nya. Dan ini R2, 20 cm. Nah, bagaimana rumus mencarinya? Di sini sudah dikatakan resultan kuat medan listrik bernilai 0. Berarti E1 sama dengan E2. Bagaimana mencari kuat medan listrik? K sama dengan Q1 per E1 sama dengan K kali Q1 per R1 kuadrat sama dengan K kali Q2 per R2 dikuadratkan. Nah, di sini K dengan K ini bisa kita coret ya. Oke, tinggal Q1 per R1 kuadrat, Q2 per R2 kuadrat ya. Nah, kita lihat Q1-nya 20 kali 10 pangkat min 6. 20 kali 10 pangkat min 6 per R1 kuadrat. Sama dengan Q2 40 kali 10 pangkat min 6 per R2. R2-nya 0,2 meter. Berarti 0,2 dikuadratkan. Nah, kita lihat 0,2 dikuadratkan hasilnya adalah
0,04. Oke, sekarang bagaimana cara kita mencari R1-nya? Oke, kita bisa kali silang ya. Kita kali silang. Oke, ini kali silang. Oke, 20 dibagi 0,04. Berapa dapatnya? Ya, 20 dibagi 0,04 dapatnya adalah 0,8. Pangkatnya tetap kita tulis di sini ya, dikali 10 pangkat min 6. Nah, berarti per 40 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 6 bisa kita coret ya. Oke, kita coret. Nah, tersisa di sini 0,8 dibagi 40. 0,8 dibagi 40 itu dapat hasilnya 0,02. Nah, di sini ada kuadrat. Bagaimana cara kita menghilangkan kuadratnya? Berarti kita akar dari 0,02. Nah, akar dari 0,02 setelah dibulatkan itu hasilnya adalah 0,14 atau 0,14 meter. Nah, bagaimana cara kita menjadikan ke sentimeter? Dari meter ke sentimeter berarti itu turun turun ya, meter ke sentimeter itu turun 1 tangga. Berarti 0,14 meter hasilnya adalah 14 sentimeter. Jadi, jarak dari titik P ke muatan Q1 itu adalah 14 cm. Oke, kita lihat soal yang kelima. Dua buah muatan masing-masing QA bernilai 2 mikrokolom dan QB bernilai negatif 4 mikrokolom. Tanda negatif itu cuma menandakan muatannya. Jika titik C berada di antara kedua muatan tersebut dan berjarak 10 cm dari muatan QA, hitunglah kuat medan listrik di titik C akibat pengaruh kedua muatan tersebut. Nah, kita gambarkan, misalnya di sini QA, ini C di tengah-tengah dan ini QB. Nah, kalau C ke QA 10 cm, nah QB itu 20 cm. Nah, ini arah muatan listriknya ke arah sini. Oke, kita lihat dulu yang diketahui. QA 2 mikrokolom sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. QB sama dengan 4 mikrokolom sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, kemudian RCA sama dengan 10 cm. Berarti dijadikan ke meter 0,1 meter. RCB berarti 20 cm, berarti 0,2 meter. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah muatan listrik di titik C, berarti EC. Oke, ini ya gambarnya seperti ini kira-kira. Kita masukkan rumusnya. EC sama dengan EA ditambah EB. Maksudnya di sini adalah kuat medan listrik di titik A dan kuat medan listrik di titik B. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya sama, jadi kita bisa jadikan K di tengah-tengah, baru kita QA per RCA kuadrat ditambah QB per RCB kuadrat. Nah, kenapa K-nya cuma 1, Bu? Karena ketika kita buat K dikali QA per RCA ditambah K QB per RCB, kalau kita sederhanakan maka jadinya akan seperti ini ya, di dalam matematika seperti ini ya. Oke, K tetap konstanta kita 9 kali 10 pangkat 9. Nah, QA tadi berapa? 2 kali 10
pangkat min 6. Per RCA-nya berapa? 0,1. Berarti kalau dikuadratkan 0,1 kuadrat. Ditambah QB. 4 kali 10. 4 kali 10 pangkat min 6. Per RCB 0,2 dikuadratkan. Kita tutup kurung. Ya. Nah, 9 dikali 10 pangkat 9. Oke, kita sederhanakan ini ya. 2 dikali 10 pangkat min 6. 0,1 dikuadratkan hasilnya adalah 0,01. Ini hasilnya adalah 0,04. Kalau kita buat ke pangkat, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 2. Ditambah 4 kali 10 pangkat min 6 per 4 kali 10 pangkat min 2. Ya, kita tutup kurung. Nah, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Oke, kita lihat. 10 pangkat 6 per 10 pangkat min 2. Berarti artinya apa? Min 6 dikurang 2. Oke, berarti artinya min 6 ditambah 2. Hasilnya adalah min 4. Berarti jadinya di sini adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, ditambah. Kita lihat ini ya. 4 dengan 4 itu bisa kita coret. 10 pangkat min 6 dengan 10 pangkat min 2 hasilnya adalah 10 pangkat min 4. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ini adalah penghitungan matematika. Oke, caranya adalah ini kita kalikan dulu. 9 dikali 2 dengan 9 dikali, kalau tidak ada angka di depannya itu artinya nilainya 1. Ya, oke. 9 kali 2 hasilnya adalah 18. 9 dikali 1 hasilnya 9. Berarti 18 tambah 9. Nah, sekarang kita lihat. Ini lagi kita kalikan. 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat min 4. Berarti 9 dikali artinya ditambah ya. Ditambah min 4. Berarti hasilnya adalah 5. Berarti 10 pangkat 5. Nah, kalau ini 10 pangkat min 9 dengan 10 pangkat min 4 sama hasilnya 5. Jadi kalau di dalam matematika sama-sama 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat 5, maka kita ambil satu saja. Jadi 10 pangkat 5. 18 tambah 9 hasilnya adalah 27 dikali 10 pangkat 5. Jadi kuat medan listrik pada titik C adalah 27 kali 10 pangkat 5. Oke ya, anak-anak ibu ya, paham ya sampai di sini ya. Baiklah anak-anak ibu, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik. Semoga anak-anak ibu bisa memahami materi ini.